Berikut adalah analisa dari Dr. Gigi Monica Nirmala, MPH, Senior Public Health Advisor di Yayasan Alam Sehat Lestari. COVID-19, dinamika penularan dan surveillance. Memperlihatkan bahwa mayoritas orang itu tidak menularkan. Jadi di sini sekitar 60-70% tidak menularkan, tapi ada segelintir orang yang menularkan ke 10, 11 dan seterusnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa penularan sebetulnya didominasi oleh segelintir orang yang terinfeksi atau yang kita sebut super spreaders. Nah, siapa super spreaders ini? Mungkin untuk menjawab ini, mari kita lihat faktor kemampuan penularan individu itu sendiri. Jadi dari grafik ini adalah tentang viral load dan periode seseorang kapan dia infeksius gitu. Jadi sumbu X di horizontal adalah waktu, sumbu Y adalah viral load atau jumlah virus dalam tubuh orang itu. Sejak seseorang terpapar, dia butuh waktu kurang lebih 5-6 hari sampai gejala pertamanya muncul atau symptom onset di sini ya. Dan grafik warna merah ini menunjukkan naik turunnya jumlah virus dalam tubuh pasien seiring dengan waktu. Nah, kita lihat bahwa sebetulnya sebelum gejala itu muncul, viral load ini sudah tinggi gitu. Jadi bahkan sejak 2 hari seseorang belum timbul gejala, dia sudah mulai infeksius dan mampu menularkan ke orang lain. Dan kemudian viral load ini mencapai puncaknya saat dia mulai muncul gejala hingga beberapa hari setelahnya. Kemudian jumlahnya menurun. Dan di atas 10 hari, ia kemungkinan tidak lagi menular. Nah, artinya apa? Artinya, jika kita lihat periode infeksius tadi dalam sebuah timeline, maka sebetulnya periode infeksius pasien COVID itu singkat. Jadi garis biru ini menunjukkan perjalanan penyakit, garis merah adalah periode infeksiusnya sendiri, yaitu H-2 hingga H+10 dari seseorang timbul gejala. Nah, garis yang hijau adalah hasil PCR yang bisa positif terus dalam waktu yang lama. Tetapi PCR yang positif yang berkepanjangan ini bukan berarti seseorang masih infeksius. Periode infeksiusnya itu pendek, yaitu yang garis berwarna merah ini. Nah, apa kaitannya saya ngomongin ini, timeline ini, dengan diskusi kita hari ini terkait testing dan tracing? Saya berusaha menunjukkan bahwa karena periode infeksius pasien COVID yang singkat ini, maka time is of the essence. Waktu dan kecepatan respon kita itu sangat esensial untuk memutus rantai penularan. Nah, sayangnya tes kita saat ini masih butuh waktu berhari-hari baru hasilnya keluar gitu ya. Jadi walaupun di kota-kota besar sekalipun gitu membutuhkan waktu 5 hari bahkan lebih begitu. Padahal tadi sempat disebutkan juga bahwa target tes kita sebetulnya kalau mau efektif itu harus kurang dari 48 jam sudah keluar hasil. Karena kita lihat aja dalam gambar ini, kalau dia dites hari ini lalu 7 hari kemudian baru keluar hasilnya, maka di antara itu dia bisa ketemu kawannya, ada hajatan, ikut presentasi, jalan-jalan dan lain sebagainya, dan sudah menularkan ke banyak orang. Dan padahal sebetulnya ada loh jendela peluang atau window of opportunity untuk menghentikan penularan ini. Nah, dalam grafik ini ditunjukkan bahwa si A ini menularkan ke si B. Lalu B butuh kurang lebih waktu 14 hari hingga ia muncul gejala ini dalam konteks kasus ini ya. Lalu B berinteraksi dengan C, lalu C tertular. Nah, pada grafik ini, seandainya B ketika dia muncul gejala ini, dia dites pada hari itu, dan tes selesai dalam waktu 48 jam, lalu petugas tracers langsung dapat notifikasi otomatis dan lakukan tracing hari itu juga, maka C ini bisa langsung dihubungi dan dikarantina sebelum ia bisa nularin ke orang lain. Jadi ada window of opportunity di sini, ada jendela peluang untuk menghentikan penularan, karena 3 hari sejak seseorang terpapar, itu dia belum bisa menularkan ke orang lain. Jadi ada periode itu gitu. Oleh karena itu, tadi yang disebutkan oleh Dr. Fensher, penelusuran kontak ini atau tracing ini dalam waktu maksimal 72 jam itu penting sekali gitu, untuk bisa memutus rantai penularan virus. Ini saya mau penekanan pada pentingnya waktu yang pada proses surveillance ini. Nah, ini beberapa catatan yang saya buat terkait tes lacak. Ya, ini saya merangkum dalam satu grafik ya, bisa dibilang bahwa ini semua saling berhubungan. Orang yang bergejala dites, kalau positif harus isolasi, kemudian di interview dan dilacak kontak
karantina lalu dites lagi. Jadi harus berputar seperti ini terus gitu kalau kita mau mengurung si virus ini. Mungkin itu Pak Menko yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya.